Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak. Terima Pagi. kasih atas waktunya telah menyempatkan untuk wawancara pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya, apakah boleh saya merekam di interview ini? Ya boleh. Baik, terima kasih Bapak. Untuk interviewnya kita mulai saja. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak memaknai integrasi nilai-nilai Islam dalam pembelajaran berbasis multimedia? Kalau menurut saya, kalau integrasi berarti menggabungkan ya, memasukkan nilai Islam dalam pembelajaran berbasis multimedia. Artinya sebagai guru menyelipkan atau menyisipkan konten-konten Islami yang cocok dengan peserta didik sesuai dengan karakter ya. Kalau di Diknas itu kan ada profil pelajar Pancasila. Kalau di sini kan ada profil pelajar rahmatan lil alamin. Masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam media multimedia tersebut. Jadi kita digabungkan supaya nilai-nilai rahmatan lil alamin itu bisa tercapai, bisa tersampaikan pada peserta didik di samping materi pelajaran yang pokok ya gitu kalau menurut saya. Iya, jadi mengintegrasi itu memasukkan nilai-nilai Islam tadi. Iya, masukkan nilai-nilai itu di dalam rencana pembelajaran tapi digabung dalam multimedia tersebut. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi apa yang Bapak pertimbangkan gitu ketika memilih konten multimedia, terutama untuk pembelajaran bahasa Inggris? Ya, yang pertama dilihat dulu tujuan pembelajarannya gitu. Kalau di kurikulum 13 dilihat dulu tujuan pembelajaran hari itu apa, kemudian setelah itu baru dicari nilai-nilai Islami yang bisa disisipkan di materi tersebut. Jadi tidak semuanya dimasukkan, tapi dicari yang cocok. Ini nilai-nilai Islami yang apa yang cocok dengan materi ini. Jadi gitu, di pertimbangannya begitu. Jadi tetap yang pertama tujuan pembelajarannya dulu, baru setelah itu baru memikirkan nilai-nilai Islami yang cocok dengan tujuan pembelajaran tersebut. Jadi nggak pertama kayak Bapak materi ini langsung disampaikan, tapi ada di seleksi dulu. Iya, mungkin ya. seleksi dulu. Materinya. Seleksi materi mana yang cocok, yang ada sambungannya lah, paling sedikit. Tidak bertolak belakang materinya ini konten Islaminya ke sana nah gitu. Iya, disesuaikan. Iya. Gimana nih Bapak strateginya untuk mengatur terus menyampaikan materinya kepada siswa agar sesuai dengan nilai-nilai Islam? Untuk pengaturannya ya, yang pertama disampaikan dulu di bagian awal di bagian awal itu yang menyatakan tentang tujuan pembelajaran hari itu. Nah, di sana disampaikan pada saat menyampaikan tujuan pembelajaran, materinya apa, konten-konten yang disisipkannya apa gitu. Jadi disampaikannya di bagian awal dulu, di pas penyampaian tujuan pembelajaran hari itu. Nah, itu untuk pengaturan atau penyesuaian materi ajarnya disampaikan pada saat penyampaian tujuan pembelajaran hari itu. Mungkin untuk strateginya juga sudah terjawab ya Pak. Jadi untuk Bapak tersendiri itu menjelaskan terlebih dahulu agar siswa tuh mempelajarinya tahu nih apa sih tujuan kita. Iya, jadi belajar hari itu materi bahasa Inggris apa, konten Islaminya apa, jadi selaras. Iya, jadi selaras. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak nih, apakah strategi pembelajaran menggunakan multimedia ini tuh bisa efektif atau enggak? Efektif tidak untuk siswa? Kalau untuk zaman digitalisasi sekarang itu pastilah saya pikir lebih efektif. Karena kalau kita hanya fokus istilahnya ceramah atau
ya terlalu aktif guru gitu kalau untuk zaman sekarang karena partai apa ya itu istilahnya, anak itu cepat bosan lah untuk zaman sekarang. Makanya kalau pakai multimedia akan lebih menarik bagi mereka karena ada variasi metode penyampaian materi pelajaran. Kalau zaman dulu kan hanya textbook saja. Kalau sekarang kalau multimedia kan bisa lihat PowerPoint apapun dan lain-lain, bisa diberi video, bisa diberi ebook dan lain-lain. Ya, kalau menurut saya itu akan lebih efektif untuk menarik minat siswa, apalagi siswa zaman sekarang itu terlalu tinggi lah pada apa itu kecanduan HP gitu. Makanya harus diimbangi dengan multimedia supaya bisa menggunakan HP sekaligus pembelajaran juga tercapai. Jadi sangat lebih efektif mungkin ya Pak. Saya kira lebih efektif Iya. untuk multimedia saat ini. Baik, untuk media digitalnya nih yang pernah Bapak gunakan gitu atau sedang Bapak gunakan itu contohnya seperti apa? Ya untuk presentasi mungkin bisa menggunakan PowerPoint ya, kalau boleh menyebut PowerPoint. Atau kemarin pernah saya ikuti pelatihan kalau di Kemenag itu ada Pintar Kemenag, cara membuat ebook. Kalau saya mungkin ada. Baru belajar juga, lagi belajar mungkin pada saat ke depan akan menggunakan ebook. Tapi kalau yang lalu-lalu hanya baru menggunakan PowerPoint sajalah, baru sampai sana. Tapi kemungkinan nanti ada ebook dan lain-lain akan saya usahakan, tapi baru rencana. Ya. Kalau Bapak sendiri itu pernah menemukan tidak konten dalam buku atau multimedia apapun yang tidak sesuai misalnya dengan nilai-nilai Islam, misalnya seperti ada tentang New Year, tentang Christmas gitu atau apa di buku-buku ya Pak, seperti itu. Memang kadang pernah menemukan gitu, jadi materi-materinya yang membahas dengan topik di luar topik yang cocok untuk pelajar Islam. Karena memang pernah melihat gitu. Ada ya peringatan-peringatan yang di luar kegiatan Islami memang pernah ada. Memang pernah tapi itu pernah melihat gitu. Iya, bagaimana tuh Bapak menyikapi itu kalau mau dijadikan pembelajaran seperti apa? Ya seperti tadi di bagian awal kita lihat dulu materi pembelajarannya, baru disesuaikan dengan nilai-nilai Islami yang cocok. Kalau topik pembelajaran misalkan ditemukan materi ajarnya tidak cocok dengan budaya Islami, ya saya ganti aja materinya yang keislaman gitu. Itu langkah awalnya. Sebelum menyampaikan di multimedia, saya seleksi dulu apakah teksnya ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Kalau misalkan judul teksnya tidak sesuai, ya saya pilih aja gitu. Yang penting kan tujuan pembelajarannya sudah tahu materinya ini, berarti kita menyesuaikan, cari teks yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tapi intinya tidak keluar dari ajaran Islam, gitu aja lah gitu. Untuk materi ya mungkin apakah sekolah menyediakan materi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam itu atau Bapak membuat sendiri? Untuk materi dari sekolah hanya panduan itu yang PP5 RA itu yang rahmatan lil alamin, hanya itu kan panduan dari Kemenagnya, ada panduan itunya kita ada. Kalau di dinas kan ada profil pelajar Pancasila, kalau di kita kan di Kemenag ditambah dengan profil pelajar rahmatan lil alamin, ada nilai-nilainya yang harus disampaikan secara global, misalkan kedisiplinan misalkan atau religius. Nah, kita untuk materi ya kita harus cari sendiri ya. Cari sendiri, meramu sendiri sesuai dengan ya tujuan pembelajaran, materi yang cocok dari nilai itu mana, nah kita pilih nah, gitu. Apakah memilih materi yang sesuai dengan nilai Islam itu membutuhkan waktu yang lama nggak sih Pak menurut Bapak? Agak membutuhkan waktu karena kita menyediakan multimedianya kan
tidak bisa Iya. tidak bisa misalkan beres 1 hari, enggak lah, agak mungkin 1 minggu harus mengecek dulu materi, apalagi kalau di kita kan multimedia, kalau misalkan presentasi kan tampilannya harus bagus gimana supaya menarik. Kalau presentasi kan tidak baik kalau semuanya teks semua. Nah itu kan membuatnya itu perlu proses. Ya minimal lah 1 minggu atau 2 minggu gitu prosesnya. Lama ya Pak? Ya, agak lama lah, tidak bisa jadi 1 hari. Gitu. Apakah mungkin Bapak ada harapan misalnya disediakan dari sekolah atau gimana terkait materi, atau lebih enak untuk menyiapkan sendiri? Kalau materi mungkin dari sekolah itu harapannya itu dari waka akademik biasanya, misalkan materi-materi yang ininya panduan umumnya lah yang perlu. Oh iya, Panduan umumnya untuk materi atau nilai-nilai Islami yang cocok itu mana saja. Itu dari panduan dari waka akademik kalau saya. Iya. Jadi untuk Tapi kalau memang dari sekolah sudah siap menyediakan ya itu bagus sekali gitu. oh iya, Kita tinggal menyampaikannya di kelas kalau disediakan. iya. Tapi kadang-kadang kan kurikulum diluncurkan itu tidak serta-merta dengan multimedianya ada gitu. Oh iya. Tidak serta-merta, karena perlu proses. Kalau ada dari sekolah itu saya cukup suka sekali. Ngambil ini ya? Jadi lebih baik Bapak lebih suka kalau disediakan gitu yang Kalau disediakan lebih suka, lebih mudah, tinggal kita menyesuaikan cara penyampaiannya. Tapi kalau nggak ada ya kita harus usaha menyediakan sesimpel mungkin. Ya gitu. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa tantangan utama bagi Bapak yang dihadapi ketika mengintegrasikan nilai-nilai Islam itu terutama di pembelajaran berbasis multimedia? Tantangan yang pertama yang saya pikir itu satu ya, untuk menyesuaikan kecocokan antara materi dan nilai Islami yang mau dimasukkan itu harus perlu dipikirkan lebih dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, penyediaan medianya itu kan tidak membutuhkan waktu yang agak lama. Kemudian yang ketiga, butuh alat peraga. Laptop itu apa sebenarnya apa? Ya alat pendukung lah, alat pendukung ya itu. Kayak laptop, kemudian jaringan internet harus bagus, itu kan perlu fasilitas, itu kan di kelas perlu ada OHP. Kan kebetulan di sini tiap kelas ada kan. Kalau di sekolah saya sebelumnya harus dibawa dulu itu dari satu OHP itu dibawa bergiliran itu. Iya di sana kan gitu, tidak semua sekolah lengkap itu sarana prasarana. Ya. Jadi kalau sempat di saya pernah gitu. Jadi OHP-nya satu. Jadi nanya ke gue lain, Bu, ini kata Pak dipakai nggak? Enggak. Oh, kalau bisa dipakai pinjam dibawa ke kelas. Terus di kelas harus nyeting dulu gitu kan, lama itu penyediaan alat untuk kegiatan, di setting, dicek dulu, itu kan habis setengah 15 menit juga sudah bagus itu. Iya. Tapi kalau sudah tersedia di tiap kelas ada OHP itu kan lebih bagus. Dan kebetulan di sini ada, di tiap kelas itu sudah ada, alhamdulillah di sini. Terus ada lagi kalau yang lain itu ada televisi, perlu gitu kan, ada yang televisi itu kalian boleh nyebut di mana satu itu, aduh bagus. Sudah ada televisi di ruangan, tiap ruangan itu ada televisinya. Ya itu ada, sudah ada itu smart apa namanya? Smart TV, nah itu ya itu lebih bagus lagi, lebih mudah lagi. Jadi tantangannya itu lebih ke prasarana pendukung. Iya. Ya, baik. Kalau untuk respon siswa sendiri itu terhadap materi-materi yang
sudah Bapak integrasikan dengan nilai-nilai Islam itu seperti apa sih? Apakah menunjukkan suka atau gimana? Kalau menggunakan multimedia saat sini siswa itu cenderung lebih suka, lebih senang belajar. Karena zaman sekarang itu siswa itu kan lebih apa itu suka nontonnya itu lah. Apa istilahnya itu bukan auditori apa itu? Visual. Ya yang visual, yang suka visual. Jadi kalau pakai multimedia pasti senang lah. Lebih senang gitu. Lebih senang. Hanya aneh mungkin. Iya aneh. Kemudian kalau terus menerang menceramah itu kan bosan anak ya. Oke, jadi mungkin sudah menjawab pertanyaan yang selanjutnya ya Pak, karena Ya. jadi menurut Bapak efektif gitu ya pembelajaran? Bagi saya efektif, lebih efektif dari metode-metode yang klasik lah, ceramah dan apa itu. Terus untuk pembuatan multimedianya itu Bapak pernah tidak bekerja sama misalnya dengan guru lain membuat multimedia atau materinya sesuai dengan nilai Islam gitu? Untuk kerjasama untuk saya sendiri belum untuk saya sendiri karena saya itu carinya di internet saja lah. Cari itu dari sana, cari ide-ide dari lain. Mungkin itu saja. Kalau dari sesama di sini belum, tapi kalau mencari dari internet ya itu dilihat-lihat yang lain. Oh ini idenya begini, bentuknya begini. Jadi saya tiru modifikasi dan gitu. Kalau materinya kita ambil, oh materinya ini. Nah setelah materinya ada, ya kita sesuaikan itu dengan menyisipkan nilai-nilai Islami tadi. Pertanyaan selanjutnya, harapan Bapak nih terkait pengembangan media digital Islami itu seperti apa gitu harapan ke depannya? Khusus ya untuk saya sebagai ya guru Kemenak pasti sangat berharap sekali ada media multimedia yang berbasis nilai Islami karena jarang sekali lah, masih jarang sekali. Jadi saya sangat berharap sekali ada, ataupun mungkin ada dari kalau dulu kan ada teknologi kependidikan mungkin yang bisa berahli di sana membuat apalah multimedia kan. Kalau dulu pernah saya lihat itu ada yang berbentuk CD gitu kan, disetel di kelas gitu. Jadi harapannya ya saya sangat berharap sekali ada peningkatan multimedia yang berbasis Islami untuk menanamkan nilai-nilai keislaman yang lebih dalam bagi peserta didik. Iya betul, apalagi mungkin di Indonesia karena terkenal dengan muslimnya ya Pak. Oh yang iya, besar. iya. Jadi diharapkan mungkin ada gitu menyediakan dari pemerintah ataupun apa gitu. Dari pemerintah ataupun dari swasta lah mungkin ada. Iya. Karena kalau dari pemerintah mungkin tidak tercover semuanya. Ya mungkin ada praktisi-praktisi pendidikan ahli pendidikan Islam yang peduli lah. Nah itu dengan media-media yang Islami lah supaya kita tidak ketinggalan atau kita kalah dengan yang non Islam yang menyediakan media-media pembelajaran. Ya itu. Baik Bapak, ini untuk pertanyaan yang terakhir Ya. apakah ada saran gitu kepada guru-guru lain yang belum menerapkan nilai-nilai Islam gitu dalam pembelajarannya, terutama dalam pembelajaran basis multimedia nih, sarannya? Ya sarannya yang pertama berarti setiap guru diharapkan memahami pedoman tentang profil pelajar rahmatan lil alamin dari Kemenak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada diskusi lah dari tiap guru untuk mempelajari nilai-nilai itu penjabarannya seperti apa gitu dalam multimedia itu. Jadi ada persamaan persepsi dulu lah. Ada persamaan persepsi dari dulu menyamakan persepsi. Nah, nilai-nilai ini itu cocoknya gimana? Nah, harus ada begitu. Ya, terutama mungkin dari wakil kepala akademik itu harus bisa memberikan dorongan bagi tiap guru untuk
memahami panduan, kemudian menjabarkan yang cocok di sekolah kita itu bagaimana. Karena kalau tidak ada pemberian, istilahnya pemberian instruksi atau pemberian penjelasan, jadi kadang-kadang kan tiap guru itu beda pemahaman. Jadi supaya sesuai dengan visi misi sekolah, sesuai dengan visi misi dari Kementerian Agama, jadi usahakan ada ya semacam workshop atau apa di sekolah itu. Jadi pelatihan gitu. Dia pelatihan untuk menyamakan persepsi tentang nilai-nilai yang cocok itu ini digambar dimasukkan ke multimedianya itu seperti gimana gitu. Kadang-kadang kan tiap guru itu beda pemahaman. Harus ada workshop kecil-kecilan. Harus ada workshop pelatihan gitu ya. Ya. Tapi di lingkungan sekolah kita, di lingkungan sekolah kita masing-masing itu. Jadi disesuaikan gitu. Iya. Kerjasama antar guru. Ya, antar guru di sini dikumpulkan oleh wakil kepala akademik, disampaikan ini juknisnya. Nah, di kita teknisnya bagaimana harus itu. Agar tidak kebingungan. Agar sama langkahnya minimal lah. Tidak beda-beda ngambil topik gitu. Jadi beda penyampaian. Ya gitu. Jadi Bapak mungkin untuk pertanyaannya cukup sampai tadi ada 11 pertanyaan lebih ya Bapak. Iya. Yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Saya insya Allah untuk data ini akan saya jaga kerahasiaannya, dan juga untuk nanti hasil dari transkripnya akan diperlihatkan terlebih dahulu ke Bapak. Takutnya ada yang kurang yang saya tambahkan atau seperti apa gitu Bapak. Iya. Kasih terlebih dahulu. Sekian untuk interview hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.